Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kembali lagi bersama saya, Vitatul Aziza, dengan NIM 220321810697. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan penelitian autentik. Nah, langsung aja kita mulai materinya. Oke, materi pertama adalah tentang apakah penelitian autentik itu. Jadi, istilah penilaian autentik pertama kali muncul pada tahun 1989 yang dicetuskan oleh Grant Wiggins. Menurut Grant Wiggins, penilaian autentik adalah tes sejati dari kemampuan intelektual yang mengharuskan siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka yang mendalam tentang pemahaman mereka, pemikiran tingkat tinggi mereka, atau high thinking order skill, dan proses pemecahan masalah. Kemudian, tugas autentik yang akan dibuat itu diberikan serupa dengan tantangan dari dunia nyata atau standar kerja lapangan yang biasa dihadapi para pakar atau profesional di lapangan. Kemudian, di sini ada beberapa konteks penilaian autentik yang disadur dari penelitian 2017. Pertama, penelitian autentik dalam reformasi pendidikan atau sekolah, atau dalam hal ini adalah pembelajaran seperti itu. Kemudian kedua, pengembangan profesional guru dalam penelitian autentik. Kemudian yang ketiga adalah penilaian autentik sebagai alat atau metode yang digunakan dalam berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu di sekolah, bisa sekolah mulai sekolah dasar, sekolah menengah, sampai sekolah menengah ke atas, dan sampai penilaian autentik di lembaga pendidikan tinggi atau di universitas. Di sini terdapat beberapa karakter penilaian autentik yang disampaikan oleh Pak Wiggins tadi ya, pencetus dari penilaian autentik tadi. Pertama, karakternya adalah penilaian autentik ini dikarakterisasi sebagai tugas open-ended atau open-ended test yang mengharuskan siswa untuk mengkonstruksi tanggapan, tindakan, atau hasil pemikiran dari konteks permasalahan di dunia nyata. Nah, sehingga pada tugas yang diberikan dalam penilaian autentik, tugas-tugas tersebut harus melibatkan siswa dalam tantangan, standar, dan kebiasaan aktual yang diperlukan untuk sukses di bidang akademik atau di tempat kerja. Jadi selama pembelajaran berlangsung, siswa nanti tidak hanya difokuskan kepada konsep-konsep dasar dari suatu ilmu, tapi juga langsung misalkan penerapannya pada kehidupan atau konteks dunia kerja. Nah, selanjutnya karakter ketiga adalah penilaian autentik merepresentasikan tantangan profesional di tempat kerja saat ini dan masa depan yang mengharuskan seseorang untuk menyeimbangkan antara pencapaian individu dan kelompok. Jadi seperti yang kita tahu dalam dunia kerja, kita tidak bisa bekerja sendirian secara individu, tapi kita harus berkolaborasi dengan orang lain atau dengan tim kita. Nah, maka pada penugasan di penilaian autentik, di situ guru harus memberikan tugas yang membuat siswa ini bisa bekerja sama dengan teman-teman sebayanya. Nah, kemudian karakteristik terakhir itu adalah penilaian autentik mendukung pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning atau disingkat PBL. Nah, kemudian penilaian autentik juga harus mendukung pembelajaran berbasis inquiry dan pendekatan pedagogis yang berpusat pada siswa. Jadi, keseluruhan penilaian ini semuanya bertujuan untuk mengembangkan karakter dan keterampilan dari siswa tadi, atau berpusat pada siswa. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa contoh
dari bentuk penugasan yang bisa diberikan untuk memenuhi penilaian autentik. Nah, jadi pertama adalah tugas proyek yang tadi bekerja sama dengan orang lain atau teman sebaya. Lalu di sini ada portofolio, menulis artikel untuk majalah, membuat poster untuk pameran sains, atau nanti poster yang bisa sebagai media untuk menjelaskan suatu penemuan atau suatu hasil dari permasalahan yang mereka kaji. Kemudian ada simulasi atau bermain peran, dan yang terakhir adalah memeriksa atau mengkritik studi kasus dari berbagai posisi teoritis. Mungkin yang untuk contoh terakhir ini konsepnya pada universitas seperti itu, yaitu mereka telah belajar berbagai teori dan mereka mencoba untuk memeriksa dan mengkritik. Nah, jadi kritik dari teori-teori yang telah mereka pelajari selama di universitas seperti itu. Selanjutnya, bagaimana sebuah assessment atau penelitian, maka pasti ada feedback atau umpan balik atau timbal balik setelah penilaian tersebut dilaksanakan. Nah, pada feedback penilaian autentik ini, proses pemberian skornya itu berupa rubrik penskoran. Nah, rubrik tersebut memungkinkan pemberian feedback secara deskriptif. Nah, kemudian rubrik juga dapat digunakan sebagai penilaian diri dan teman sebaya menggunakan kriteria dan standar seperti dalam bentuk rubrik holistik atau analitik. Jadi di sini rubriknya ini bisa digunakan untuk guru menilai siswa dari tugas siswa tadi, atau mungkin menilai antar siswa. Jadi kan tadi ada tugas proyek atau mungkin tugas berkelompok. Nah, itu mungkin siswanya itu adalah sebagai menilai temannya ketika bekerja dalam kelompok itu seperti apa. Itu bisa diisikan pada rubrik. Nah, kemudian perlu diperhatikan juga agar siswa menerima feedback formatif dari guru dan teman sebaya. Jadi nanti setelah dikumpulkan nilainya dalam rubrik penskoran, diolah datanya atau mungkin dipresentasikan oleh gurunya. Guru tadi menyampaikan kepada siswa-siswa apa sih garis besarnya atau hasil penilaian autentiknya itu apa. Nah, fungsinya adalah feedback tersebut untuk meningkatkan kualitas pekerjaan dari para siswa. Jadi siswa bisa introspeksi atau mungkin nanti mengembangkan lagi apa yang kurang dari kinerja mereka selama proses penilaian autentik yang telah dilaksanakan sebelumnya. Nah, kemudian di sini saya tadi mencoba mencari contoh dari permasalahan dan solusi pada jurnal yang berkaitan dengan penilaian autentik. Nah, jadi di sini judul jurnalnya adalah Authentic Assessment: Creating a Blueprint for Course Design. Nah, kebetulan di sini untuk desain yang dibangun seperti itu adalah berdasarkan pendidikan di Chili. Nah, tapi di sini tetap fokus utamanya adalah penilaian autentik. Oke, kita coba mengkaji bersama permasalahan yang relevan yang diusung pada jurnal tadi. Nah, jadi pada jurnal ini dikatakan bahwa permasalahannya itu muncul akibat ada tradisi menguji pengetahuan dari subjek atau dalam hal ini mahasiswa yang didekontekstualisasi. Nah, salah satu penghalang yang mungkin kurangnya konseptualisasi istilah penilaian autentik yang cukup untuk menginformasikan desain penilaian pada tingkat individu. Jadi di sini dia pada prakteknya itu banyak kelas dalam perguruan tinggi yang mengembangkan dengan baik penilaian untuk pembelajaran berbasis praktik. Tapi ada beberapa tantangan untuk penilaian autentik di universitas. Jadi kalau penilaian berbasis praktik itu sudah dilaksanakan, tapi belum yang berfokus menjurus kepada penilaian autentik secara langsung di tingkat universitas. Nah, meskipun demikian, literatur itu sangat banyak. Jadi ada banyak literatur yang memberikan pemahaman yang luas tentang tujuan dan kegunaan penilaian autentik. Tapi kendalanya itu masih muncul karena kurangnya implementasi dan konseptualisasi dari penilaian autentik. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya solusi apa nih yang sudah ada dari permasalahan konseptual yang diberikan?
Jadi sebagai jawaban atas tantangan ini, artikel yang hadir mengacu pada tinjauan literatur penilaian autentik untuk menentukan dimensi desain yang penting yang diperlukan untuk membawa keaslian penilaian pembelajaran di kelas sebagai lawan pembelajaran berbasis kerja. Jadi di situ peneliti ingin untuk meninjau literatur-literatur yang membahas tentang penilaian autentik sehingga bisa ditemukan bagaimana desain yang paling inti seperti itu yang bisa diterapkan atau diimplementasikan. Nah, kemudian kalau solusi sebelumnya itu tadi tujuan dari tinjauan literatur itu untuk memajukan pembelajaran autentik situasional yang mendorong siswa untuk mengembangkan kompetensi yang relevan untuk kerja mereka. Nah, jadi di situ solusinya adalah dengan mengkaji artikel-artikel sebelumnya dan kemudian penelitiannya nanti akan dikonklusikan atau ditutup dengan mengusulkan 4 langkah baru untuk menerapkan penilaian autentik yang berasal dari analisis penulis terhadap literatur yang ada. Nah, jadi intinya di situ dikumpulkan literaturnya sekali lagi, kemudian nanti ditarik intinya itu apa dan dicoba untuk mengimplementasikan secara lebih mudah seperti itu. Nah, kemudian di sini penulis melakukan tinjauan sistematis penilaian autentik yang dilakukan dengan mengintegrasikan, menganalisis dan mengidentifikasi tema sentral mengikuti proses penelitian dari Redl pada tahun 2019. Nah, kemudian penulis ini menganalisis 112 artikel, jadi sangat banyak, 112 artikel yang berfokus pada subjek dan diterbitkan antara tahun 1988 dan 2015. Jadi berfokus pada subjek atau mahasiswa atau siswa yang ingin diberikan penilaian autentik kepada mereka. Nah, kemudian artikel ini metodenya seperti itu diidentifikasi dalam indeks Kielio, Scopus, dan Web of Science dan semuanya diterbitkan dalam jurnal berbahasa Inggris. Dan kata kunci pencariannya adalah penilaian autentik, karya intelektual autentik, dan instruksi autentik. Sebanyak 36% dan artikelnya merujuk ke perguruan tinggi. Jadi 36% itu merujuk ke perguruan tinggi, sedangkan 60% berbasis di sektor pendidikan lainnya. Jadi di sini ternyata peneliti itu 112 tidak hanya berfokus pada universitas saja, tapi juga meluas secara keseluruhan pada keseluruhan tingkat pendidikan. Jadi mulai mungkin pendidikan dasar, menengah, atas sampai perguruan tinggi seperti itu. Oke. Kemudian kita sampai pada bagian akhir yaitu kesimpulan dari penilaian autentik. Jadi pada penilaian autentik itu intinya adalah untuk mengukur hasil dari kapasitas yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari di kehidupan nyata atau mungkin implementasi langsung yang bisa ditemui di dunia kerja. Nah, permasalahan yang dinilai itu meliputi menyimak, meneliti, menganalisis, merevisi, menulis, dan menjelaskan setiap permasalahan kehidupan sehari-hari secara lisan, bekerja sama dengan grup, dan mungkin kegiatan yang lainnya yang menunjang proses aktivitas yang nyata pada kehidupan sehari-hari atau dunia kerja. Nah, kemudian terakhir, penilaian autentik ini menuntut guru agar lebih peka dalam menguraikan nilai pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada siswa. Dengan bisa menguraikannya, guru bisa mendorong siswa untuk mengetahui potensi dan kelemahannya sehingga pembelajarannya menjadi berarti. Atau tadi pentingnya feedback seperti itu agar siswa ini bisa mengupgrade kemampuan dirinya. Jadi itu video kita pada hari ini, yaitu mengenai penilaian autentik. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga apa yang saya sampaikan ini ada
manfaat yang bisa diambil, dan kita teruskan diskusinya di Sipejar. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.